Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Lanjut lagi, sekarang part kedua, Mas. Ini part kedua. Ini gini, Mas. Berhubung ini kan posisi, ntar, Mas. Aduh. Ini, Mas. Ini kan aslinya kalau kuilnya aslinya di samping, Mas. Di tempatnya di sini. Tempat di sini, di situ aslinya. Berhubung ini akinya besar, jadi kita coak. Ini kan tempatnya di sini, Mas. Jadi kita coak, kita lepas. Ini kita pasang kayak gini. Nanti kita pasukin di dalam, Mas. Di dalam, nanti dimasukin kita di dalam sasis sebelah sini. Jadi sebelumnya ini kita pasang dulu, Mas. Sebelumnya ini kita pasang dulu. Sebab kalau kita nanti kabel boardnya sudah dimasukin, mau nyambung kabelnya susah, Mas. Jadi ini kita sambungkan dulu. Oke, Mas ya. Kabelnya ini, Mas. Ini kabelnya. Ini masanya. Ini juga nanti masanya ini mau kita potong, Mas. Masa kabel ini kita potong, nanti kita agak panjangin supaya bisa masang masa di luar. Sebab ini agak pendek kalau racking, jadi nggak bisa masang di luar. Nanti kita agak panjangin, nanti kita gabung sama masa di kuil ini, Mas. Kabelnya warnanya oranye, Mas. Nah, ini sebelum Mas, nah, namanya kabel sudah lama ini. Dia warnanya sudah agak hitam, Mas. Makanya sebelum kita sambungkan itu dikrik-krik dulu, Mas, biar pembungkus anunya itu lepas. Nah, baru kita pasangkan ini. Nanti baru kita solasi, dirapiin, Mas. Ini juga kita potong, Mas, masanya ini. Nanti kita gabungin jadi satu sama masa ini. Nanti kita sambung kabel, Mas. Ini kita krik-krik dulu kayak gini, Mas. Biar pembungkusnya hilang, Mas. Nah, ini tak sambungin kabel. Usahakan kalau dia itu kabelnya bekas, Mas, itu cari yang kabelnya belum hitam ya, Mas ya. Usahakan dicari kabel yang belum hitam, jadi kualitas anunya kabelnya masih bagus. Ini kabel bekasannya motor ini saya bongkar, Mas. Sebab ada banyak butuh kabel. Masa ini nanti bautnya di bodi motornya, Mas.
biar nggak lepas tak solasi aja mas. Untuk posisinya di dalam nanti ada yang tertarik-tarik, ini tak solasi aja mas. Nah kayak gini aja. Ini nanti kita sambungkan, kita arahkan keluar mas, keluar bodi. Jadi mas kabelnya ini kita ganti aja, yang itu ada potongan baru itu mas, kabelnya sudah anu mas, sudah nggak bagus mas, takutnya nanti masanya kurang besar jadi menghambat arus mas. Bongkar lagi aja, kabelnya nggak bagus mas. Ini ada kabel lebihan tadi, ini baru kabelnya mas. Kita sambungkan mas, kita ukur dulu mas. Ini mas, nanti ini bautnya di luar mas. Terus kita pasang flashernya mas, otomatis sennya ini tak beliin yang modelnya bisa setel ini mas. Dia kedipnya kita yang nyetel bisa mas, kalau pengen ngedipnya cepat setelannya bisa. Ini otomatisnya. Terus kiproknya mas, ini kiproknya punya Reking mas, tak beli punya Reking merek Fukuyama ya, lumayan bagus mas. Kalau ada dananya ya dibeliin asli 100 lebih mas. Ini merek Fukuyama, lumayan bagus lah. Ini tempatnya di sini mas. Nah, nih. Enaknya kalau kita kabel bodinya tinggal pasang soket-soket aja mas. Oke lanjut kita masang CDI mas.
Jadi ini CDI nya asli L2 Super, cuman ini enggak kita potong soketnya sini, kita potong bagian luar sini aja. Ini ada kabel, beberapa kabel yang sudah agak hitam, jadi kita korek mas, maksudnya kita buang yang hitam-hitam ini mas, biar kabelnya nyalurnya bagus. Namanya sudah kepake tahun-tahunan mas, apalagi ini bagian yang banyak dibutuhkan, arusnya arus besar ini mas. Oke mas, kalau warna kabel sama dia mas, ini warna kabelnya. Ini kabel sepul api, sepul CDI, warnanya hitam, ada garis sanunya. Ini juga gitu mas, warnanya sama. Itu enaknya kalau kita pakai kabel body raking tuh 90% hampir sama mas. Ini kayak gini. Jadi ini yang sebelah ini kita jepit mas, kita jepit biar kabelnya enggak keluar. Terus ini kita masukin sini, terus kita isolasi mas. Pokoknya kita cari amannya mas. Lagi pula kalau dia disolasi nggak masuk air di dalamnya, nah, nggak lepas juga dia. Nah terus ini satunya lagi mas, dia warna hitam ada garis putihnya. Ini kabel untuk kontak mas, kabel untuk kontak. Oh gini aja mas, tak kasih, seandainya masnya itu motornya rubahan CDI RC mas. Ini kabelnya kan ada 3 mas kalau CDI RC, kalau kabel anu kan banyak. Jadi ini kabelnya yang difungsikan ini sama kabel warnanya. Ini kabel api masuknya di sini, ini masuknya di sini, ini mas, sama warna kabelnya. Terus warna ini masuknya dia di warna oranye mas. Ini warna oranye ini, nih dia kuil. Nah ini masuknya di anu. Nah terus nanti kalau masnya pengen dibuatin kabel kontak, ini kan kabel kontaknya ini, yang kabel ini tadi dicabang jadi 2, masuknya di warna ini mas. Jadi ini cabang 2 masuknya di sini, masuknya di warna kabel ini hitam garis putih. Jadi kabel ini dicabang jadi 2, cabang jadi 2 masuk di sini. Nanti dia akan masuk di kontak, dia sudah mas, otomatis masuk di kontak. Jadi untuk kabel pulser yang satu ini nggak dimasukin. Terus yang satu ini masuknya yang hitam ini masa mas, biasanya ada lubang bautnya. Ini masuknya di hitam juga kayak gini gitu, kalau dia itu CDI RC mas. Itu yang ini yang hitam garis merah masuk di garis merah sini, cuman jangan mana di sini, cuman jangan disolasi dulu. Nanti ini kita cariin kabel, masukkan di warna ini, nih. Jadi kayak cabang 2 mas, masuk di sini 1, ini tadi dikeluarin masuk di sini untuk kontak dia mas, untuk mati hidupnya itu. Terus kabel yang masa ini masuknya di hitam, dia yang nggak masuk anu, yang nggak difungsikan warna ini mas, warna putih ada garis hijaunya. Yang ini kabel pulser mas, yang nggak masuk di situ. Kalau yang ini yang warna putih ini, putih garis biru, kalau dia itu CDI RC, dia masuknya di oranye mas. Ini masuk di oranye. Nah sini, nah paham ya mas ya. Itu kalau sampean pakai CDI RC masangnya kayak gitu. Jadi yang kabel jurusan pulser itu nggak dipasang mas. Oke mas ya, lanjut. Ini kita pasang yang untuk kontak mas.
kurang panjang mas, jadi usahakan agak dibikin panjang apa maksudnya nanti takutnya apa ketarik-tarik apa gimana, takut lepas mas. Ini kabel untuk masuk jurusan kontak mas. Jadi kalau RC ditambahi mas, kalau untuk dimasukin di kontak, kalau dia masang kabel body racking kayak gini. Nah, masuk terus dilipatkan kayak gini mas. Nah, jadi dia nggak bisa keluar. Nah, ini dimasukin sini terus dibungkus solasi mas. Nah, terus baru disolasi. Sabar ya mas ya, pantau terus mas biar masnya bisa masang sendiri. Kadang kan ada beberapa tempat itu yang nggak ada motor L2, jadi bengkelnya nggak pada bisa mas. Semoga video saya bisa membantu buat teman-teman yang jauh di bengkel motor tua kayak punya saya, L2 Super. Nah, nih sudah mas. Terus ini lanjut lagi yang warna oranye mas. Warna oranye masuknya juga di oranye. Kita kupas dulu mas, dibikin agak panjang juga nggak apa-apa, sebab ngikatnya biar banyak dia. Nah, kita kupas pakai gunting ini kan ada, biar sebab ya namanya kabel aslinya mas. Nah ini masanya kayak gini mas, ini kan ada lubangnya mas, tuh ada lubang tempat yang soket tadi mana. Nah udah kelihatan mas, kabelnya biar dia nggak lepas kita masukin sini dulu mas. Nah masukin sini dulu. Kalau sudah dimasukin dulu jadi kencang mas, biar nggak lepas. Nah terus baru digulungkan di sini mas. Nah karena dia di bagian dalam, nanti apa ketarik kita masang apa gimana, lepas nanti repot mas. Nah baru kita solasi, tutup solasi mas. Nah ini kabel jurusan kuil mas, warnanya oranye. Kalau masnya belinya punya ininya racking, tinggal soketnya tinggal dimasukin mas. Kalau CDI nya racking, ini berhubung CDI ori bawaan motor masih bagus jadi gak diganti. Nah terus kita lanjut, ini pulser mas, jurusan pulser dia. Nah ini kita geser dulu mas. Nah baru kita masukin dulu sini mas. Masukin dulu terus digulung mas. Nah kayak gitu. Nah biar nggak lepas dia mas. Terus ini dimasukkan ke sini, ininya digapit dulu mas, lupa mas. Nah untuk gapit kabelnya mas, baru digeser. Nah kita solasi lagi mas, biar aman mas, biar aman. Oke lanjut, ini masa mas, warna hitam ini masanya mas. Nah agak bikin panjang dikit aja gak apa-apa mas.
Ini kita bengkokkan dulu mas, baru kita masukin lubangnya ini biar nggak lepas dia mas. Nah gitu, baru diluruskan lagi biar cepet dia. Nah terus disolasi lagi mas. Kalau CDRC tadi kayak tadi penjelasannya mas. Kalau sudah kayak gini kita jadiin satu mas, biar enggak terlihat acak-acakan, kita gulung jadi satu mas. Nah kayak gini. Nah oke mas ya, untuk yang di bagian dalam ini sudah mas. Nanti ini ada tempat lubang bautnya itu dibaut di situ mas. Oke, untuk part kedua mungkin itu dulu mas ya. Nanti kita masukin dulu di sasisnya, baru kita lanjut ke part ketiga mas. Untuk sementara itu dulu mas ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.